Ya. Bagaimana Dewan Juri, Pak? Apakah sudah kelihatan, Pak? Ya, sudah. Oke, baik. Sudah. Ya, jadi saya mulai. Peserta urutan kelima, nomor urut peserta 078 dari Universitas Hasanuddin. Saya bacakan urutnya. Itu persentase selama 15 menit. Dimulai setelah saya arahkan dan akan dilanjutkan lagi ke diskusi tanya jawab selama kurang lebih 20 menit. Nah, 15 menit dari sekarang saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Tim Teknik Kelautan Angkatan 2020, dengan saya sendiri Elsa Fitria Rahmadani, dan dua rekan saya yaitu Muhammad Fikram Kamal Aldani dan Muhammad Fajar Fitrah Ramadan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya beri alih kepada teman saya untuk menyampaikan pendahuluannya. Kepada Muhammad Fajar, saya alihkan. Ya, makasih atas kesempatan yang telah diberikan. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Indonesia memiliki luas wilayah yaitu 5.180.053 km², dengan luas daratan yaitu 1.922.570 km² atau 37,11%, dan luas perairan yaitu 3.257.483 km² atau 62,89%. Dengan laut yang luas, negara Indonesia memiliki sejumlah kekayaan alam yang bersumber dari laut. Namun demikian, masih banyak infrastruktur dan rekonstruksi pantai, laut maupun lepas pantai yang belum memadai dan belum merata, sehingga pemanfaatan sumber daya alam di laut kurang optimal seperti pelabuhan itu sendiri. Adapun tujuan dari dibuatnya pelabuhan ini ialah untuk mengusulkan perencanaan pelabuhan untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi dalam aktivitas kepelabuhanan. Manfaatnya, tentunya dengan adanya proposal ini diharapkan memberikan manfaat bagi kami selaku tim pengaju maupun nantinya untuk masyarakat. Sekian, saya kembalikan ke teman saya Elsa. Ya, next slide. Baik, selanjutnya dasar teori. Menurut Triatmojo, pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindungi terhadap gelombang. Terus dasar teori peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2001 pasal 1 ayat 1 tentang kepelabuhanan yang menyatakan pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan sebagai tempat perpindahan intra dan antara model transportasi. Terus dasar teori yang tentang peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1983 disebutkan bahwa pelabuhan adalah tempat berlabuh dan atau bertambatnya kapal laut serta kendaraan air lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Lanjut. Gagasan yang diajukan terkait kondisi terkini, beberapa permasalahan dalam aktivitas di pelabuhan dan solusi yang ditawarkan serta pihak-pihak terkait. Ya, saya akan melanjutkan dari pembahasan rekan saya, yaitu negara Indonesia, negara seperti yang kita ketahui bersama, negara Indonesia sebagian besar dengan lautan yang meliputi 2/3 dari luas wilayahnya memiliki sumber daya kekayaan laut yang sangat berlimpah. Sebagai negara bercirikan kepulauan, negara Indonesia memiliki kekurangan di beberapa daerah pesisir yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Kurangnya infrastruktur penunjang pada daerah pantai dan laut wilayah pesisir cukup fatal bagi wilayah pesisir dan negara Indonesia sendiri. Salah satunya ialah keberadaan pelabuhan sebagai infrastruktur penunjang sangatlah penting bagi masyarakat daerah pesisir dan mempengaruhi kelancaran aktivitas serta ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, meskipun di beberapa daerah telah memiliki pelabuhan, namun belum efektif secara keseluruhan. Dikarenakan masih banyaknya kekurangan, beberapa di antaranya tentunya keberadaan dan kesediaan infrastruktur pada daerah-daerah pesisir tersebut akan sangat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daerah pesisir itu sendiri jikalau fasilitas dan infrastrukturnya terjamin. Selain itu, karena wilayah Indonesia yang teramat luas, tentunya diperlukan konektivitas yang sangat penting untuk kondisi Indonesia yang sebagian besar adalah perairan dan yang belum yang dimaksudkan konektivitas di sini ialah infrastruktur yang mana sebuah pelabuhan. Namun permasalahan dalam aktivitas pelabuhan kerap kali dijumpai ialah efisiensi dan kegiatan kepelabuhanan masih terkendala oleh beberapa permasalahan yang ada. Masalah kepelabuhanan adalah hal-hal yang berhubungan antara kapal, muatan, dan jasa pelabuhan. Kapal membutuhkan tempat bersandar di dermaga dan memerlukan berbagai pelayanan selama di pelabuhan. Muatan membutuhkan jasa terminal di pelabuhan dalam proses peralihan dari kapal ke angkutan darat. Pelabuhan pun menyediakan jasa-jasa bagi kapal dan muatan agar tidak terjadi hambatan dalam kapal dan arus barang serta arus penumpang. Kegiatan pelayanan di pelabuhan ditunjang oleh beberapa prasarana, diantaranya dermaga, terminal, gudang, lapangan, penimbung, navigasi, telekomunikasi, peralatan, bongkar muat, dan perkantoran, yaitu menurut Nasution pada 2004. Dalam hal ini beberapa permasalahan dalam aktivitas di pelabuhan diantaranya pertama dwelling time dan waiting time. Yang itu dwelling time merupakan sebuah proses yang dibutuhkan sejak barang peti kemas turun dari kapal atau barang peti kemas ditumpuk di lapangan penumpuk hingga barang atau peti kemas keluar dari terminal. Yang kedua itu yang lainnya itu waiting time yang adalah waktu tunggu kapal untuk datang dapat bersandar di dermaga dan melakukan proses bongkar muat. Yang kedua adalah dermolage. Yang ketiga peralatan penuh. Serta tidak jalan slide-nya. Mungkin atau bagaimana? Mohon maaf, memang slide-nya begini karena konsep kami yaitu preaching yang mana kami menjelaskan secara langsung dan kami hanya menampilkan poin-poin yang ada di PPT. Kami menjelaskannya secara langsung dengan apa yang kami sampaikan di sini, Kak. Oke, baik. Ya, silakan lanjutkan. Ya. Untuk pembahasan dari gagasan yang kami ajukan dan beberapa permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu solusi yang kami tawarkan tentunya dengan kami membuat rancangan yang akan kami tampilkan nanti desainnya, diharapkan untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang biasa pelabuhan di Indonesia sendiri. Dan terkait pihak-pihak itu, kami tentunya membutuhkan yaitu Pelindo sendiri, kedua Dinas Perhubungan, dan tentunya tenaga-tenaga ahli yang berkecimpung di bidang ini, terkhusus ahli dalam rancangan desain pelabuhan. Next slide. Izin Kak, saya share screen karena ada kendala sepertinya di teman saya PPT-nya. Oh iya, silakan. Termut Elsa.
Ya, saya ingatkan kembali waktu tersisa sekitar 3 menit. Mungkin dari peserta bisa dipercepat. Teramute peserta. Mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya. Termute. Ya, peserta mungkin bisa langsung saya tampilkan video ini dan langsung jelaskan melalui video. Ya, waktu sisa 1 menit dari peserta nomor urut 078. Mungkin bisa dimanfaatkan lagi dengan baik. Atau sudah cukup? Ya, langsung di kesimpulannya, Kak. Ya, silakan. Itu baru panggil itu. Ya, untuk kesimpulan setelah yang telah kami paparkan tadi, yaitu pengelolaan pelabuhan merupakan suatu hal yang sangat kompleks. Meskipun pemerintah telah dengan sangat baik menetapkan ketentuan pengolahannya, masalah masih tetap ada. Hal ini umumnya dikarenakan kurangnya modal untuk pengembangan pelabuhan yang ada, sehingga menyebabkan kurang baiknya kepengurusan pelabuhan, seperti buruknya fasilitas pelabuhan yang ada dan kurangnya fasilitas lainnya penunjang di pelabuhan. Dan tentunya langkah pertama yang dapat dilakukan adalah memperbaiki fasilitas dasar dari pelabuhan itu sendiri yang selama ini selalu dikeluhkan, dan peran serta pemerintah sangat penting guna memastikan bahwa hal ini berjalan dengan semestinya. Dan dengan adanya kesadaran mengenai hal ini, niscaya akan tercipta pola pengembangan pelabuhan yang berkesinambungan yang mampu untuk memperbaiki kinerja pelabuhan di Indonesia. Namun sekali lagi kami menekankan dengan desain ini berharap agar
memperbaiki fasilitas dasarnya dan untuk lebih memfokuskan pada inovasi pengembangan fasilitas penunjang dalam infrastruktur kepelabuhanan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan pihak lain pengguna pelabuhan. Dan dari situ diharapkan Indonesia mampu untuk bersaing dengan Singapura ataupun Malaysia dalam hal kualitas pelabuhan. Tentunya kita harus optimis dengan pelabuhan yang telah ada di Indonesia dan terus mengembangkan pelabuhan Indonesia. Dan untuk itu, untuk pengembangan pelabuhan harus dari fasilitas dasar dulu diperbaiki dan diinovasikan. Sekian dari kelompok saya, mohon maaf untuk beberapa kekurangan dikarenakan kurangnya ilmu kami sendiri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Itu tadi merupakan presentasi dari peserta 078. Ya, kita masuk ke diskusi interaktif antar Dewan Juri ke peserta. Waktunya kurang lebih 20 menit. Silakan. Ayo, Pak. Silakan, Pak. Silakan Pak Asuri. Terima kasih Pak Edi atas kesempatan yang diberikan ini. Didahulukan ya, saya ini ya mengenai desain pelabuhan ya, saya paham kalian masih semester 2 ya, belum belajar mengenai pelabuhan, jadi saya melihat ya memang masih literaturnya itu masih terbatas sekali, kemudian menggunakan buku yang ya buku Bambang itu ya. Adapun kalau misalnya kita salah menafsirkan isinya itu bisa juga salah dalam implementasi desain seperti apa jadinya. Oke, saya tidak melihat tadi. Ini apa yang ditawarkan ini kelompok ini? Ada angkatan 2020 ini apa tadi? Saya kurang ikuti tadi. Silakan. Yang mana itu? Inovasinya apa? Izin Pak. Iya, silakan. Yang pertama itu sebenarnya pelabuhan ini Pak istilahnya untuk meremak pelabuhan yang di Indonesia yang mana fasilitas dasarnya itu masih kurang, walaupun pihak pelindo ataupun pihak pemerintah sudah melakukan sangat baik, namun di beberapa pelabuhan itu masih kurang, Pak. Jadi dari tim kami yang inovasi terutamanya itu untuk meningkatkan fasilitas dasarnya dulu Pak. Bagaimana dasar-dasar atau fasilitas umum yang ada di pelabuhan untuk menunjang aktivitas pelabuhan lebih baik itu Pak. Kami menginovasikan dulu fasilitas dasarnya Pak, seperti dermaganya. Namun di sini di pelabuhan kami Pak belum terlalu nampak karena ada masalah. Yang kedua itu tempat lapangan untuk tempat kontainernya Pak, yang saya sudah jelaskan mengenai permasalahan yang sering terjadi di pelabuhan-pelabuhan Indonesia itu sendiri Pak. Jadi fokusnya kami itu Pak memperbaiki dulu dasar fasilitas yang ada di pelabuhan dan menginovasikannya kelak Pak, begitu Pak. Oke. Karena keterbatasan ilmu kami juga Pak, saya paham, akan diinovasikan ke depannya Pak. Iya, saya paham sekali ya. Kalian belum paham ya tentang konsep dasar tentang desain pelabuhan itu seperti apa. Ya, perlu saya luruskan juga kalau kita di kepelabuhanan itu bukan fasilitas dasar ya, tapi itu kita namakan dengan fasilitas pokok dengan fasilitas penunjang ya. Jadi mungkin bahasanya diganti menjadi fasilitas pokok. Ya, fasilitas pokok itu ada yang di daratan, ada yang di perairan gitu ya. Begitupun juga yang penunjang gitu. Terus ini yang inovasinya untuk fasilitas pokoknya ini apa ini yang ditawarkan oleh kelompok ini?
Halo. Ya, mungkin dari peserta bisa menjawab langsung. Iya, maksud saya kamu kan menawarkan inovasi ya. Inovasinya yang baru itu yang mana gitu dibandingkan pelabuhan yang sudah ada sebelumnya gitu. Apa yang kalian tawarkan ini? Walaupun sekedar konsep aja itu enggak masalah. Yang pokok kita sudah menawarkan inovasi di dalam ilmu kepelabuhanan misalnya. Apa ini? Inovasinya apa? Silakan. Ya, izin menjawab, Pak. Iya. Sebelumnya kami di sini, Pak, untuk rancangannya memang belum sempurna, Pak, karena kan pertama tadi ilmu kami. Pertama, niat ide awal kami itu, Pak, di pelabuhan itu yang mana untuk penunjangnya fasilitas yang tadi yang utamanya itu, Pak, yaitu dermaganya dan lapangan untuk angkut muat barangnya itu, Pak, kami di situ menggunakan inovasi teknologi yang mana mempertekankan waiting time yang mana, Pak, di mana ketika barang tersebut sudah ada di lapangan itu langsung ada istilahnya kayak alat begitu, Pak, yang langsung mengoperasikan dan agar barang-barang yang sudah ada di lapangan itu, Pak, tidak bertumpuk. Dan untuk dermaganya sendiri itu, Pak, nanti diinovasikan tidak hanya untuk tambatan, Pak, tapi bisa juga sebagai nantinya itu sebagai ini, Pak, tempat pariwisata, Pak, karena diketahui itu, Pak, sekarang banyak yang memilih atau mengekspor itu, Pak, bagian negaranya untuk kepentingan. Halo. Iya, Pak, masuk, Pak. Ya. Nih, sudah ya? Iya, tadi, Pak, sudah ditanggapi, Pak. Iya, jadi begini ya, adik-adik angkatan 2020 saya memahami ya. Jadi sudah bagus ya, cuma kan mesti banyak belajar lagi. Jadi kalau mau menginovasi ya itu banyak gitu ya. Misalnya peralatan, ini peralatan diapain gitu ya. Intinya adalah bagaimana waktu ya, kalau di pelabuhan itu kita selalu bicara mengenai waktu ya. Waktu yang terbuang itu adalah betul-betul sangat-sangat menjijikkan itu ya, dalam istilah kepelabuhanan. Makanya itulah yang harus kita minimalisir, ataukah memang kita mau menghilangkan waktu idle time itu ya, atau waktu terbuang. Nah, itulah bagaimana inovasinya nanti ya. Tadi sudah diceritakan bahwa peralatan yang ada di peti kemas terminal khususnya itu ya, itu ada yang namanya yang kontainer crane ya, gantry crane atau gantry crane, ada juga RTG ya. Di situ ada dilayani alat transportnya itu adalah head truck, chassis ya, ada juga straddle dan lain-lain. Nah, inilah combine alat-alat ini kan menghasilkan sistem ya, sistem yang bekerja pada bongkar muat di pelabuhan. Intinya itu adalah bagaimana memanfaatkan waktu gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai inovasi yang tadinya waktu standarnya sekian ya, misalnya kontainer crane itu ya mungkin 20 sampai 25 box, atau kan bisa kadang-kadang 30 box per jam ya. Nah, mungkin dengan inovasi alat atau apa ya, dengan teknologi itu kecepatan bongkar muat atau produktivitasnya itu bisa menjadi lebih daripada yang ada sekarang atau kondisi existing. Begitu juga dengan peralatan ya. Misalnya di Teluk Lamong saya lihat dia sudah menggunakan automatic ya, automatic RTG ya. Di situ sudah
tidak menggunakan operator tenaga manusia, tapi dia mengontrol dari ruangan gitu ya, itu di lapangan seaway-nya atau di kontainer yard-nya itu. Itu yang mesti kalian pahami ya. Jadi kalau mau belajar tentang pelabuhan ya, atau kepelabuhanan atau tentang desain pelabuhan ya, kalian harus banyak-banyak belajar dulu. Ya, ini masukan aja ya. Tapi saya mengapresiasi ya, kalian sudah berani tampil di sini. Semoga tahun depan ya, kalau kita menyelenggarakan lagi acara yang sama ya, kalian bisa tampil lebih maksimal lagi. Saya kira itu masukan saya. Saya kembalikan ke moderator. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas saran dan masukannya kepada peserta. Ya, saya alihkan ke Dewan Juri Pak Edi. Waktu sisa 7 menit Pak. Silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Moderator, Pak Asuri juga. Jadi apa yang disampaikan oleh adik-adik sekalian tadi saya cukup mengerti bahwa memang pengetahuan kepelabuhanan kita itu enggak. Saya aja belajar ini bertahun-tahun ini. Masa kerja saya di pelabuhan itu sejak mungkin Pak Asuri juga baru SD itu Pak Asuri ya. Saya siap Pak Jem, siap. Saya dari tahun 94, baru kemudian sekarang berarti sudah 27 tahun kurang lebih. Tadi ada disebutkan banyak hal-hal yang kurang baik di pelabuhan. Untuk itulah kami selalu berusaha untuk memperbaiki kondisi pelabuhan ini. Kondisi operasionalnya dan juga tentu kondisi keuangannya. Nah, kondisi operasionalnya ada istilah-istilah yang menghitung kecepatan bongkar muat peti kemas, yaitu ada 2 istilah utama itu, box crane hour atau disingkat BCH, dan box ship hour atau disingkat BSH. Semakin tinggi angkanya semakin baik. Kalau BCH itu berapa banyak box bisa dibongkar oleh satu crane dalam 1 jam. Kami di Makassar Newport itu bisa mencapai 30 lebih, 35 bahkan pernah 41 box yang dihandle oleh crane dalam 1 jam. Baru kemudian kalau box ship crane itu berapa banyak peti kemas yang dapat dibongkar dan dimuat dalam 1 kapal dalam 1 jam. Nah, ini sangat berbeda. Kalau tadi 1 crane dalam 1 jam, ini 1 kapal dalam 1 jam. Jadi di 1 kapal itu kita bisa taruh sampai, kalau di Makassar Newport, kita bisa sampai 4 crane di dalam 1 kapal kerjanya. Kalau kondisi kapalnya panjang, baru kemudian tidak ada halangan apa-apa di atas kapal, bisa 4 crane di atas kapal. Artinya, dalam 1 jam, kalau tadi rata-rata katakanlah 30, berarti 30 kali 4. Bisa 120 box bisa dibongkar dan dimuat dari kapal. Nah, itu sudah cukup sangat banyak. Kalau di dunia itu kalau tidak salah bisa sampai 350 1 jam dalam 1 kapal. Nah, ini upaya-upaya kami supaya bisa lebih cepat kami menghandle barang peti kemas di pelabuhan. Baru kemudian tadi ada dari Mbak Elsa juga sampaikan tentang pariwisata dan dermaga. Tolong dimengerti dermaga dan pelabuhan. Jadi dermaga itu adalah salah satu fasilitas pokok yang ada di pelabuhan. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Asuri ada fasilitas pokok, jadi bukan fasilitas dasar, tetapi fasilitas pokok itu adalah dermaga dan lapangan penumbukan peti kemas. Nah, itu fasilitas pokok kami. Nah, untuk pariwisata itu bukan di dermaga, tetapi di kawasan pelabuhan. Kalau adik-adik yang sudah pernah ke Makassar Newport, mungkin bisa melihat bahwa Pelabuhan Makassar Newport ini saat ini masih
ada jalan, causeway, dan juga ada lapangan penumpukan serta dermaga. Tetapi di tahap-tahap berikutnya, 2 dan 3, itu sudah ada kawasan industri, baru kemudian yang pasti sudah ada kawasan pariwisata juga. Jadi ke depan di Makassar New Port itu akan dijadikan sebagiannya itu untuk menjadi daerah tujuan wisata. Tetapi kapan itu, walau alam, semoga lebih cepat lebih baik, katanya Pak JK. Dan saran kami kepada tim Unhas 078, apapun inovasi yang ditawarkan, kalau bisa dituangkan saja di dalam tulisan ataupun gambar-gambar. Kalau tadi saya lihat memang PowerPoint-nya masih kurang, silakan. PowerPoint itu tidak memerlukan kertas. Zaman dulu kita kalau mau bikin presentasi itu dari plastik ditulis dengan spidol. Nah, zaman sekarang tinggal diketik-ketik saja, ini sudah bisa. Dan tadi ada penyampaian berupa kata-kata, sebaiknya semuanya dituangkan dalam tulisan saja. Belajar kita menulis, belajar kita membuat gambar. Kira-kira itu penyampaian saya, Pak Moderator. Karena Pak Moderator sudah lihat ke belakang, berarti sudah lihat jam itu, Pak Moderator, ya. Terima kasih banyak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Ya mungkin karena waktu juga kurang lebih sisa 1 menit, langsung saya berikan kepada peserta 078 untuk ya closing statement. Silahkan. Ya, sebelumnya mohon maaf untuk kekurangan dan ketidakmaksimalan tim dari kami. Kami selaku angkatan 2020 yang masih baru-baru akan terus tetap berupaya belajar lebih baik dan akan memberikan inovasi-inovasi terbaik kelak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi merupakan presentasi dan sesi tanya jawab dari nomor 078. Ya, bisa di keep applause.